Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rana Nabila dengan NPM 18367. Di sini saya akan menerangkan mengenai pemahaman pemikiran-pemikiran hukum pada abad ke-19 untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Hukum di bawah bimbingan Pak Subelo SH MPD. Yang pertama adalah latar belakang. Hukum pada hakikatnya berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan setiap manusia. Salah satu unsur yang menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan hukum adalah ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru, serta perubahan zaman yang mengakibatkan adanya kebutuhan baru terhadap setiap manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum pasti selalu dibutuhkan guna mengatur perkembangan hidup untuk bermasyarakat agar menciptakan suatu kehidupan yang baik. Hukum ada bermacam-macam, ada hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum adat. Nah, tujuannya itu sama, yakni untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum yang sama. Ada 2 poin yang saya jabarkan di sini, yaitu satu, pemikiran tokoh mengenai hukum, dan yang kedua, mengenai hukum positif. Nah, yang pertama, ada menurut Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama untuk hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai bentuk kebahagiaan atau happiness. Yang kedua ada menurut John Austin. Ia menjelaskan bahwa filsafat hukum memiliki 2 tugas penting yang berkaitan dengan 2 dimensi dari hukum, yakni jurisprudensi analitis dan jurisprudensi normatif. Pada dimensi yuridis analisis, tugas filsafat hukum adalah melakukan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya. Yang ketiga ada menurut Marx. Hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan saja. Yang terakhir ada menurut Hegel. Hegel memandang hukum dalam kerangka moral. Etika Hegel dan filsafat hukum Kant merupakan suatu kesatuan. Keduanya dibahas dalam karyanya yang terkenal, yakni The Philosophies of Right and Law or Natural Law and Political Science Outline, tahun 1821. Dalam telaah mengenai prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Hegel, ia terlebih dahulu mengkaji hukum, selanjutnya moral, dan yang terakhirnya itu dia sebut etika. Nah, poin kedua yaitu hukum positivisme. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empirisme. Artinya, antara empiris dan positivisme tidak dapat dipisahkan. Nah, seiring pesatnya perkembangan positivisme yang terjadi setelah menangnya gerakan sekularisasi yang berupa pemisahan secara tegas antara urusan politis atau negara dengan urusan gereja, yaitu berkaitan dengan agama, dan bersamaan dengan runtuhnya kewibawaan gereja yang menawarkan basis pemikiran transdental. Oleh karena itu, wajar jika positivisme ini menolak secara tegas hal-hal yang bersifat transender, karena mereka tidak lagi percaya kepada doktrin yang ada dalam gereja. Pada tahapan ini, aliran positivisme telah membuang filsafat, wilayah metafisika dan hakikat yang menjadi objek pemikiran filsafat melalui kontemplasi spekulasi yang tidak dapat didekatkan dengan indera-indera kaum positivisme. Nah, oleh karenanya, aliran positivisme hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya saja, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi seperti keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan lainnya.
atau hal-hal lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut. Maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya, positivisme hukum juga mengakui hukum di luar undang-undang, akan tetapi dengan syarat hukum tersebut ditunjukkan atau dikukuhkan oleh undang-undang. Namun di samping itu, pada dasarnya kaum positivisme ini tidak memisahkan antara hukum yang ada atau yang berlaku dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi mengenai norma-norma ideal. Akan tetapi kaum positivisme ini menganggap bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan berdasarkan bidang-bidang yang berbeda. Nah, di sini dapat saya simpulkan. Yang pertama, pemikiran menurut tokoh yang saya garis bawahi di sini menurut Bentham. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan bagi tujuan utama dalam hukum. Ukurannya ini dilihat dari kebahagiaan. Jadi, hukum itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bila mana terdapat kebahagiaan di dalamnya. Jadi setiap manusia mendapatkan suatu kebahagiaan bila ia menuruti norma atau mengikuti aturan yang berlaku. Aturan berlaku di sini yaitu hukum. Nah, yang kedua, positivisme ini memisahkan secara tegas hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada. Memisahkan dari unsur-unsur hukum dan mengedepankan hukum tertulis. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar. Semoga juga bisa menjadi manfaat yang baik juga ke depannya untuk saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.